Halo, nama saya Nur Indah Sriwahyuni Arifin. Saya bekerja sebagai direktur utama di salah satu perusahaan di Jakarta. Setiap hari, saya bekerja mulai dari pagi sampai sore. Halo, saya Nazma Safira. Saya selaku manajer di perusahaan di Jakarta. Saya bekerja mulai dari pagi sampai sore. Halo, Assalamualaikum Ibu Fira. Saya Indah selaku direktur di perusahaan. Jadi begini Bu, saat ini saya sedang berada di luar kota. Nah, saya mendengar bahwa akhir-akhir ini kinerja karyawan di perusahaan kita itu menurun. Maka dari itu, saya ingin mengadakan rapat membahas tentang permasalahan itu dan kita mencari solusinya. Ya Bu Indah, aku kira-kira untuk rapatnya jam berapa Bu? Nah, untuk rapatnya kita adakan secara daring melalui aplikasi Zoom sekitar jam 1. Saya berharap Ibu dapat hadir. Oh iya baik Bu, insya Allah saya akan hadir rapat nanti Bu. Oke, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, mungkin rapatnya kita bisa mulai. Akhir-akhir ini saya mendengar Bu, adanya permasalahan di perusahaan kita, yaitu kurangnya kinerja karyawan. Jadi saya minta Ibu Fira dan teman-teman yang lain dapat menjelaskan terkait penyebab permasalahan dalam perusahaan kita saat ini. Baik Bu, dari hasil survei yang saya dapat, jadi penyebab rendahnya kualitas tenaga kerja di perusahaan kita saat ini yaitu diantaranya rendahnya pendidikan, kurikulum pendidikan yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang tersedia, kurangnya pelatihan kerja, dan pemagangan kerja Bu. Sekian, mungkin itu saja Bu penyebabnya. Jadi, makasih Bu Fira. Jadi begini Bu, bagaimana cara kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut? Apakah Ibu Fira dapat memberikan solusi terkait permasalahan yang ada pada perusahaan kita sehingga kita dapat mengambil jalan keluar dari permasalahan ini? Baik Bu, adapun solusi atau cara yang dapat mengatasi permasalahan tersebut, yang pertama yaitu kita melakukan pelatihan, di mana pelatihan ini yang merupakan kegiatan atau pengembangan keahlian dan keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan dan persyaratan pekerjaan. Dengan demikian, melalui pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan profesional kerja dan tenaga kerja Bu. Sekian. Baik, terima kasih atas solusinya Ibu Fira. Saya rasa solusinya sangat baik. Jadi begini Bu, saya akan sedikit memberikan gambaran bagaimana perencanaan sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan. Ya Bu. Tunggu ya Bu, saya tampilkan dulu. Baik, langsung saja di sini saya akan memberikan sedikit gambaran tentang perencanaan sumber daya manusia. Nah, yang pertama-tama kita harus ketahui itu apa sih perencanaan sumber daya manusia itu? Nah, perencanaan sumber daya manusia pada hakikatnya merupakan proses sistematik untuk meramalkan kebutuhan pegawai atau demand dan ketersediaan atau supply pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen Sumber Daya Manusia dapat merencanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas yang lain dengan baik. Untuk tujuan perencanaan sumber daya manusia itu sendiri, tujuannya yaitu untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan. Selanjutnya itu untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja di masa kini maupun masa yang akan datang. Selanjutnya, untuk menghindari kekurangan dan kelebihan karyawan, selanjutnya yaitu untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program, dan yang terakhir itu menjadi dasar dalam melakukan penilaian pegawai. Nah, selanjutnya yaitu adapun proses perencanaan sumber daya manusia pengembangan talent atau tenaga kerja. Nah, yang pertama itu rekrutmen, di mana pada tahap ini tahap di mana
dilakukannya pencarian pada tenaga kerja atau sumber daya manusia yang potensial, yang bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan. Nah, yang kedua itu ada seleksi. Nah, di mana setelah mendapatkan dan melakukan kontak dengan para calon pekerja yang memenuhi kualifikasi dasar, saatnya untuk melakukan seleksi. Tahap ini termasuk proses wawancara dan evaluasi terhadap kemampuan yang dimiliki calon tenaga kerja, dan apakah kepastian calon tersebut sesuai dengan apa yang tengah dibutuhkan. Nah, selanjutnya yaitu memilih dan mempekerjakan. Nah, di mana memutuskan calon final untuk posisi yang dibutuhkan serta memberikan penawaran kerja lebih detail sehingga terdapat terbangun kesepahaman antara perusahaan dengan calon pekerja. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat adanya pelatihan lapangan. Nah, di mana setelah mendapatkan tenaga kerja yang cocok, kemudian akan dilakukannya pelatihan serta pengembangan kemampuan agar dapat tenaga kerja yang baru bisa menyesuaikan diri dengan iklim dan tempo kerja perusahaan. Selain itu juga guna agar dapat tenaga kerja baru bisa bekerja efektif secara mungkin. Nah, yang terakhir itu adanya hubungan dengan pekerja atau sumber daya manusia. Nah, selalu berkaitan tawaran peningkatan gaji pada taraf tertentu agar pekerja selalu termotivasi untuk bekerja dengan baik. Nah, selain itu dilakukannya pengawasan pada kinerja pegawai agar kualitas kerjanya bisa dimonitor. Usahakan perusahaan yang kita memiliki iklim yang nyaman untuk setiap pekerja dan memberikan kepastian jaminan kesehatan dan sebagainya agar karyawan bisa fokus untuk bekerja dengan fenomena yang terbaik. Nah, itu tadi sedikit gambaran dari perencanaan sumber daya manusia yang saya berikan. Nah, mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Ya, baik Bu, terima kasih atas materinya Bu. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat baik diri saya sendiri maupun perusahaan kita, Bu. Baik, saya berharap semoga kedepannya perusahaan kita dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja yang baik dan unggul, dan semoga apa yang kita rencanakan kedepannya dapat terlaksana dengan baik agar dapat mencapai tujuan yang kita harapkan. Nah, baiklah, saya tutup rapat pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Ibu Vira dan teman-teman sekalian. Baiklah, itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.